Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Suciningrum, nomor induk mahasiswa 22030214056. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, konsep dasar ideologi. Ideologi dianggap sebagai perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar serta memberikan arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Lemhanas 1995. Menurut Syariati 1928, ideologi sebagai suatu ilmu tentang keyakinan dan cita-cita yang dianut sekelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa dan ras tertentu. Dengan demikian, ideologi dapat dikatakan sebagai sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori penganut kuat oleh para pengikutnya menuju cita-cita sosial tertentu dalam kehidupan. 2. Dalam pandangan Ribeiro 1965 ayat 5, ideologi sebagai suatu paham mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Yang kedua, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham-paham tersebut. Yang ketiga, kesadaran dan perencanaan dalam bentuk perjuangan melalui perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menurut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Dan yang kelima, usaha memobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Poin 3. Dimensi ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realitas mencerminkan kemampuan ideologi untuk mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, idealisme kadar atau kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu mengunggah harapan optimisme dan motivasi bagi para pendukungnya. Dan yang ketiga, fleksibilitas mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Poin keempat yaitu ideologi liberalisme, berpangkal pada analogis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik manusia yang menjadi ancaman bagi manusia lainnya, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Ajaran liberalisme bertolak belakang dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir. Paham liberalisme tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila. Kebebasan yang sebebas-bebasnya tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan. Poin 5. Ideologi sosialisme komunis. Ideologi sosialisme komunis masyarakat yang dicita-citakan komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini bertolak belakang dengan ajaran Pancasila. Secara tegas, Pancasila menyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat komunis masa depan adalah masyarakat tanpa kelas yang dianggap akan memberikan suasana hidup yang aman dan tentram, dengan tidak adanya hak milik pribadi atas alat produksi dan dihapuskannya pembagian kerja. Komunisme yang dicetuskan Karl Marx memandang bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, sedangkan manusia pada hakikatnya merupakan sekumpulan relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas, bukannya individualitas, yang merupakan sumber penderitaan rakyat. Hal milik individual harus diganti dengan hal milik kolektif ini. Individualisme diganti sosialisme komunis. Oleh karena itu, tidak adanya hak individu, maka dapat dipastikan bahwa menurut paham komunisme, demokrasi individualis itu tidak ada. Yang ada hanyalah hak komunal. Poin yang keenam yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila pada awalnya secara kasualitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa manusia. Menurut Pancasila, berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan bangsa dalam hidup bernegara.
Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat-hakikat nilai ketuhanan, bahkan nilai ketuhanan menjelma dalam bentuk moral dalam ekspresi kebebasan manusia. Proses globalisasi membawa dampak yang luas dalam bidang ideologi. Terdapat dua kekuatan ideologi besar, yaitu ideologi liberalisme dan ideologi komunis. Kedua ideologi tersebut menjadi kekuatan dunia selama beberapa dekade yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun ideologi komunis tidak mampu bertahan. Hancurnya ideologi komunis disebabkan karena konsep sama rasa, sama rata, bertentangan dengan kodrat manusia. Sedangkan ideologi liberalisme yang sampai sekarang masih bertahan didasarkan pada kebebasan, namun dalam perkembangan selanjutnya liberalisme mengarah pada individualis, sehingga kepentingan dan hak-hak individu lebih ditonjolkan. Suatu ideologi akan mampu mempunyai ketahanan jika ideologi tersebut didukung oleh masyarakat bangsanya. Kebenaran Pancasila secara filosofis menurut Notonegoro terletak pada hakikatnya yang abstrak, umum, dan universal. Menurut Notonegoro, hakikat Pancasila yang kelima, nilai terkandung dalam Pancasila tersebut berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebab kelima nilai tersebut berdasarkan pada kodrat manusia. Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam arti nilai-nilai Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari keyakinan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Franz Magnus Zeno 1987. Hal ini menyebabkan Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, ras, adat, dan kebudayaan, serta agama. Berdasarkan persamaan masa lampau dan cita-cita ke masa depan, sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila bisa menerima pendapat yang hidup dalam bermasyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dalam menghadapi globalisasi yang ditandai dengan persaingan dan tuntutan demokratisasi yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas moral, sosial, intelektual, moral, dan sosial, berkaitan dengan jati diri bangsa. Pembangunan jati diri bangsa, kreatif bangsa. Pembangunan jati diri bangsa butuh waktu panjang dan harus dimulai sejak dini, serta dilakukan secara terus-menerus. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri dan mengambil aspek-aspek positif budaya mainstream, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggung jawab. Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai peran utama sebagai makhluk sejarah. Sejarah adalah kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggung jawab. Kewenangan kreatif ini dipijatkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu 1. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan termasuk pasar yang dilayaninya. 2. Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif. 3. Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus-menerus. 4. Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecah masalah. 5. Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecah masalah tersebut. 6. Keberanian untuk memilih pemecah masalah dengan tanggung jawab. 7. Keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.